Go Cat Go. Kembali lagi di GoCast, Broadcast Your Story. Di episode perdana ini kita membahas tentang strategi kebangkitan pariwisata Kota Tanjung Pinang. Dan saya baru saja membaca komen di kolom Facebook gotv.id yang menuliskan seperti ini, Pak Sapriel Sembiring. Perlu aksinya, Pak, jangan hanya retorika. Pelaku usaha wisata sudah sekarat karena pandemi COVID. Untuk itu kita tanya langsung, ada pembicara ketiga kita, pelaku usaha, General Manager CK. Nah, ini ada Pak Zulkifli Raja. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Sehat, Pak? Salam Covid ya. Kalau tadi Pak Surjadi gini, Pak. Oh, nah, saya gini. Oke, berarti ada beda-beda ya, Pak ya. Bicara soal pandemi Covid, Pak. Dari pelaku usaha, omset atau mungkin kunjungan menurun jauh, Pak? Oke, kalau efek dari COVID kita rasakan itu di bulan Januari 2020. Di mana allotment kita khususnya ke lokal travel agent yang ada di Tanjung Pinang itu hampir berapa ratus sampai ribuan kamar yang kita cancel. Mereka cancel ke kita karena memang efek COVID. Nah, di Januari, Februari, Maret itu allotment semua kita rilis. Kemudian kita masih survive tuh sampai bulan Maret karena belum ada himbauan untuk lockdown. Pemerintah kan masih ada kegiatan nih. Kebetulan kita kan bisnis hotel, Pak. Maksudnya kita masih ada aktivitas MICE kan. Nah, situ kita bertahan. Kemudian ada himbauan lockdown. Pemerintah juga belum bisa melakukan kegiatan apapun di hotel. Itu kita merumahkan beberapa karyawan. Hotel kita close sementara. Sampai ada himbauan lagi di bulan Juni ya, Pak ya. Juni sudah mulai ini normal. Di situ saya lihat ada business opportunity secara statistik yang biasanya kita tuh di bulan Februari dan Maret itu di 2,4% Pak untuk okupansi. Nah, Mei ke Juni itu udah ada peningkatan sebesar 5%, jadi kita di 7%. Sekarang ke Juli ini juga ada peningkatan di 6%, kita udah di 13% okupansi. Ya, nah, dari situ kita sudah mulai memanggil lagi karyawan-karyawan yang dirumahkan. Syukur nih. Mudah-mudahan tiap bulannya naik lah. Naik terus ya, Pak ya. Moving average yang 5% atau sampai 7% kita masih bertahan. Tapi tentu protokol kesehatan ini yang harus selalu dijaga ya, Pak ya. Nah, bicara soal pelaku usaha tadi, Pak, hotel-hotel di Tanjung Pinang, saya jadi ingin mengkaitkannya dengan lagu Semalam di Tanjung Pinang nih, Pak, yang tadi kita ingin bahas. Kan ada lagu cuma semalam ya, Pak, kesannya. Kalau saya memaknai secara gamblang, tapi kan artinya ini adalah tamparan buat Tanjung Pinang. Apakah benar kota Tanjung Pinang ini hanya tempat persinggahan semalam sajakah? Mau sampai kapan? Karena kan tadi diakui bahwa kebanyakan wisatawan bisnis ya, Pak ya, MICE ya jatuhnya karena memang ibu kota provinsi. Artinya apa yang saya tangkap, apakah mungkin mereka yang datang ini hanya urusan administrasi saja tapi belum banyak berkunjung untuk wisata? Kalau menurut pendapat Pak Surjadi atau Pak Im Iskandar Syah? Lagu itu lagu dulu ya, lagu lama. Saya pikir itu sebuah promosi yang bagus karena semalam aja di Tanjung Pinang pengalamannya luar biasa. Apalagi 2 malam atau 3 malam gitu kan. Angka statistik kita sekarang length of stay-nya di 2,03 ya. Dan sekitar 2 malam. Lagunya pun nggak harus berubah sih. Gitu. Tetap sama Malam Tanjung Pinang lagunya. Tetapi menurut saya bahwa length of stay itu bisa kita dorong dengan aktivitas ya. Jadi 3 elemen something pariwisata itu, something to see, something to do, something to buy. Something to do-nya itu yang harus kita kuatkan. Dan menguatkan ini nggak melulu soal di Tanjung Pinang kok, nggak ada masalah. Paginya mereka jalan-jalan ke gurun pasir di Bintan sana, nggak apa-apa gitu, karena memang semua kawasan ini punya market share masing-masing ya, Pak Jul ya. Jadi orang kita mau nginep di Lago itu dia juga pusing, dia malam sendiri. Dia terus telepon saya, "Sur, aku nih ngapain di sini nih?" "Oh, nggak ngopi, nggak ada ngobrol lah." Beda gitu. Ya? Kalau ekspatriat atau bule dia senang menyendiri, baca buku, berjemur, beda, karakteristiknya beda. Jadi nggak usah, nanti dia akan mencari dengan sendirinya sesuai karakter pariwisatanya, wisatawannya. Jadi saya pikir kita sama-sama bagaimana nanti spend of money dan length of stay-nya ini naik gitu ya. Supaya awal-awal statistik kemarin 1,8, 1,9, sekarang ada 2, sekian. Berarti ada yang 1 malam, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam gitu ya. Itu untuk Kepulauan Riau datanya. Jadi saya pikir lagu itu nggak usah terlalu baper gitu.
Itu lagu Lilis Suryani mas saya, zaman dulu ya, zaman ibu saya juga mungkin masih gadis itu. Saya pikir itu merupakan sebuah memorize ya, bahwa sejak dulu Tanjung Pinang dikenal orang. Banyak lagu-lagu lalu yang bicara soal Tanjung Pinang. Semalam di Tanjung Pinang kan ku jelang. Banyak lagu-lagunya. Pak Surjedi tahu banyak. Ini Ya. biasa karaoke atau gimana nih Pak? Saya punya band. Oh, Pak Surjedi punya band. Di kantor saya ada band. Saya memang hobi musik gitu kan. Karena biar tetap muda lah gitu ya. Pak Ing Iskandarsyah sepertinya mau gabung, senyum-senyum dari tadi. Mau gabung mungkin Pak? Kalau Pak Ing Iskandarsyah melihat fenomena ini seperti apa Pak? Ya, memang harus kita dorong kebangkitan. Kita tahu dengan COVID kan bukan hanya Indonesia ya, tapi dunia ya. Makanya perintahnya presiden kita untuk belanja APBD itu harus kita belanja ya, kegiatan Supaya ya, bergerak itu membantu sangat. boleh kegiatan asal protokolnya dijagain kan gitu. Nah itu juga akan menstimulasi. Makanya kami di DPRD akan mendorong agar pemerintah juga melakukan kegiatan-kegiatan ya, tetapi tetap memperhatikan standar protokol COVID-19 ya kan, sehingga uang itu bergerak dan ekonomi juga bisa bergerak. Khusus Kota Tanjung Pinang memang saya selalu membayangkan Kota Tanjung Pinang kayak seperti Jogja sebenarnya. Ada walk city atau apa, kita bisa ngopi. Makanya saya kalau di Batam itu nggak begitu lama. Saya lebih suka balik kalau kita lebih suka Tanjung Pinang. Gampang ngopi itu jadi kan. Ngopi macam-macam, beda kopinya lagi kan. Nah itu sudah daya tarik sebenarnya. Mungkin itu yang mungkin Pak Sudadi perlu kita kemas ya. Betul. Untuk undang mungkin kan persaudaraan juga banyak, mungkin dari Sumatera Barat, dari Medan, tapi kan orang bisa tinggal sini. Iya kan? Karena kita harus ngambil segmen-segmen tertentu untuk Kota Tanjung Pinang saya kira. Nah ini yang mungkin perlu kita desain bersama-sama tuh yang tadi kata Bang Sapril kan, action tadi ya. Ya emang harus kita action cepat. Kalau nggak collab semuanya nanti kira-kira seperti itu. Kalau dari CK sendiri Pak, saya dengar-dengar katanya hotel tetap jalan karena memang banyak acara pemerintah, seminar, event dan lain sebagainya. Kalau di CK kondisinya apakah sudah menerima tamu yang mohon maaf non acara nih Pak? Non acara itu biasanya dari lokal juga ada Batam mereka ya? datang ke kita Pak, khususnya di weekend. Nah ini di Lebaran juga biasanya mereka datang untuk ke Pinang ini jalan-jalan kulinernya, terus mereka biasanya ke pantai gitu kan, tapi nginapnya di City Hotel gitu. Nah kita juga ada mau kerjasama dengan pihak rekan-rekan pariwisata yang resort di daerah Lagoy. Mungkin besok kita ada kunjungan ke sana untuk membanding paket Pak. Jadi one night stay at City Hotel, one night stay at resort. Nah tanya mereka juga lagi promonya harganya benar-benar down. Ini kesempatan buat nginap di sana. Benar, COVID ini benar-benar lah buat domestik terjangkau untuk harga segitu. Tapi kalau saya sih biar aja nginep di Tanjung Pinang. Oh iya. Malah bingung di Lago ya Pak ya? Bukan, ya karena saya pernah di pariwisata Tanjung Pinang. Oh betul Pak. Saya coba buat ke sana juga mau buat banding paket Pak. Mudah-mudahan jalan. Banding package ke Lago ya. Kami juga beberapa kali diskusi, kita sedang menyiapkan MOU antara Wali Kota Tanjung Pinang dengan BRC, baik Politeknik Bintan Cakrawalanya maupun BRC-nya, karena kita ingin bahwa kita pelaku seni, kemudian aircraft kita, kemudian sumber daya manusia kita juga bisa terdorong ke sana. Itu jadi saya kemudian apa yang ingin memperpanjang stay mereka bisa menikmati paket wisata di Tanjung Pinang gitu kan. Jadi itu yang sedang bangun kerjasama itu. Kita sudah beberapa kali pertemuan, Bu Wali Kota juga merespon, bagus. Nanti kita akan lanjut dengan kerjasama lah. Semoga paket wisatanya dijual juga nanti Pak, kerjasama dong dengan CK. Jadi nggak cuma paketnya ke saya Lago ya Pak ya. selama masa recovery ini keliling ke hotel-hotel Pak Jul ya, kita lihat sama-sama. Saya ingin semua teman-teman di bisnis hotel bisa patuh protokol, karena kita tidak ingin ada tanda kutip klaster yang ujungnya pariwisata, entah itu hotel, entah itu tempat hiburan. Aduh, kalau terjadi itu burn up-nya berat ya, jadi jangan sampai. Jadi semua harus patuh protokol. Pelatihan kita sudah 50% ya, kita kurangi ya kapasitas dan lain sebagainya. Enggak apa-apa itu. Ikut protokol COVID. Jadi untuk acara-acara itu 40-50% dari kapasitas ruangan.
kita jalankan itu Pak. Iya. Bahkan kemarin kita buat pelatihan itu sampai pulpen pun ada yang steril dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Sedetail itu ya Pak harus dipersiapkan. Tujuannya apa? Pada saat pemerintah sudah bisa menyelenggarakan pelatihan yang berstandar seperti itu akan menjadi garansi sosial. Jadi pemerintah Pemkot Tanjung Pinang Dinas Pariwisata sudah buat seperti itu di hotel ini. Berarti kita sudah bisa pakai dengan cara seperti itu. Kita juga membantu promosi itu seperti itu. Tadi mengutip pendapat Pak Zulkifli tentang ini adalah keuntungan untuk wisatawan domestik bisa menikmati harga miring ya Pak. Apakah harus dengan pandemi COVID masyarakat yang memiliki level ekonomi menengah ke bawah baru bisa menikmati resort-resort mahal dan hotel-hotel mahal? Menurut Pak Ingis Kandarsya gimana nih Pak? Ya semua kan punya segmented pasar Iya. ya, untuk ekonomi benar. Ini Supply fasilitasnya demand. ini ya kita tahu diri juga ya. Kali pandemi bisa membawa berkah, ada sisi Blessing in positif disguise. ya Pak ya, blessing in Jadi disguise tadi pasti makanya ya. dimanfaatkan tadi kan, manfaatkan tadi mungkin orang nggak pernah ke Lagoy gitu atau apa kan. Bisa. Kesempatan. Ya, memang kemarin saya juga ke Lagoy kami di provinsi kan. Memang kami ingin dibuka ya Singapura, cuma memang ternyata trennya masih turun naik di Indonesia ya kan. Kita pingin untuk Lagoy diberikanlah semacam sedikit dispensasi biar karena orang bisa masuk dari pelabuhan gitu ya. Nah, karena itu tadi saya bilang ini karyawannya banyak nih. Banyak. Ya, kalau nggak ada dorongan, ini bisa kalau setahu saya sekitar 4.000 8.000 dari keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata ya, Pak Bulimar ya. Itu ada yang dirumahkan ya kan. Waduh, ini kalau nggak di recovery, kita harus recovery nih ya. Makanya salah satunya juga harus kita fokus juga ke domestik. Kemudian Lokal. nice tadi lokal. Mungkin Lokal orang ya, dari terutama. Karimun bisa ke sini atau orang dari Natuna ke sini ya kan. Apalagi rapid testnya udah murah kan. Murah, Pak. Dulu kan malam malas juga ya. Nah, itu juga dan 14 hari kan gitu. Ini salah satu yang saya pikir pemerintah juga harus membuat kebijakan yang memudahkan tetapi tidak menghilangkan standar protokol COVID-19. Protokol kesehatan itu tetap harus dijaga Iya. ya Pak. Berarti ya blazing in disguise tadi kita kembali ya. Nah Pak, katanya dengar-dengar ada kolaborasi nih Pak Suryadi sama Pak Zulkifli. Coba Jadi, ceritain dulu dong Pak. Yang saya pernah cerita di salah satu pentas seni virtual kami. Nanti salah satu episodenya akan kami tapping rekam di CK. Jadi CK support kami tempat, fasilitas. Nanti di situ ada musik Melayu, kemudian sekaligus kami ada virtual selling, membantu penjualan produk fashion aircraft kita. Sekaligus kita akan promosikan hotel itu. Ini loh, ruangannya sudah standar COVID, sudah prosedur sudah dilalui dan lain sebagainya. Jadi itu akan saling menguatkan. Ya, walaupun mungkin tapi paling tidak bahwa pemerintah hadir di situ gitu kan. Kemudian kita juga berkolaborasi Dengan swasta dengan juga swasta. tentunya, ya. Kita bahu membahu seperti ini. Seperti yang kata Pak Sapril, betul, efeknya ini luar biasa. Maka oleh sebab itu saya agak gembira karena sebagian besar hotel kita tidak tutup sementara ya. Sebab kalau tutup pada saat dia mau reopening itu agak berat. Agak berat. Agak berat. Makanya kemarin saya minta di pajak BPPRD tolonglah ada relaksasi dulu untuk pajak hotel dan restoran ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai padam. Kalau padam nanti burn up-nya berat. Kipas dulu ini. Aduh, itu. Coba tanya Pak Ingis Kandar, ada nggak Pak aturan-aturan khusus selama pandemi COVID yang memang menanggulangi masalah dampak di bidang pariwisata? Ya memang secara umum kebijakan negara pemerintah kita kan ada 3 ya. Kesehatannya nih COVID-19 tuh. Kemudian namanya pengaman sosial, jaringan pengaman sosial. Kasih sembako semuanya ya. Nah, yang ketiga stimulan untuk para ekonom, KUKM ya, kemudian perhotelan. Ada juga penelayan, petani dikasih ya. Bahkan kemarin di beberapa daerah nelayan dia dapat uang gitu. Nah, ini harus kita dorong. Makanya belanja pemerintah itu harus kita segerakan gitu, nggak harus nunggu pas di akhir tahun kan. Nah, sekarang inilah harus kita dorong ya. Kemudian pemerintah kalau punya uang stimulan gitu ya kan, kalau nggak kan susah nanti. Nah, itulah sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, menstimulasi termasuk tadi relaksasi pajak ya. Kita juga pemerintah pun dia nggak bakal dapat duit kalau nggak ada orang tinggal tidur di usaha ini ya, Pak, ya? hotel gitu. Jadi saling bolak-balik ini nih. Nah, ini yang harus kita
sama-sama. Ya udah, sementara kita juga harus pemerintah juga harus tahu lapang dada deh. Orang nggak bisa dia bayar karyawan udah bagus itu. Duitnya untuk karyawan kan? Dari mana mau bayar karyawan daripada tutup nanti kan? Jadi harus itu. Jadi mudahkanlah ya. Walaupun secara regulasi kadang-kadang di lapangan agak sedikit ini ya ribet ya. Tapi pemerintah juga sudah menginginkan melakukan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau yang sudah dilakukan oleh CK sebagai salah satu pelaku usaha di Tanjung Pinang, promosinya terbataskah pada Provinsi Kepulauan Riau atau sudah berani keluar juga, Pak? Sudah berani keluar juga. Sejak kapan mulai akhir Kita rekan, Pak? fokus di Juli ya, buka reopening. Kita fokus saya masih fokus ke MICE, Pak. MICE Ya, ya. MICE bahwa kita announcement ke kantor-kantor pemerintah bahwa kita reopening nih. Nah, nanti next baru kita mau coba kolaborasi ke Lagoy, itu yang saya buat paket. Nah, dari situ udah banding baru kita ke palingnya ke luar Tanjung Pinang, luar Kepri. Untuk internasional kayaknya masih lama, Pak. Karena saya coba hubungin rekan-rekan lokal travel di sini yang memang mereka productivity buat tabung Cina dan Singapura besar. Nah, itu dia bilang masih belum, Pak. Ya sabarlah, kita coba nanti. Coba kalau misalnya udah paketnya kita kemas dengan bagus, kita coba tawarin juga ke mereka itu. Gitu. Kalau soal paket tour tadi ada ke Lagoy, pernah nggak Pak CK berpikiran untuk kerjasama mungkin dengan Pok Darwis, Genpi mungkin sudah ya Pak ya? sudah. Luar biasa, jadi sudah ada paket tour ya? CK sudah Iya. mempromosikan ini kan wisata penyengat kan? Iya. Ya. Selain penyengat Pak? Kita Senggarang, mau dari Senggarang, Kampung Udah. Bugis. Kampung Bugis ya? Senggarang udah Kita jalan. hidupkan sedemikian rupa. Penguatan sumber daya manusia yang harus kuat ya, karena memang Odarus itu berangkat dari masyarakat yang boleh jadi beragam ya, karena sumber daya resource-nya itu. Jadi yang kita harus dorong situ. Saya kemarin ketemu dengan Direktur Politeknik Pariwisata Bintan Cakrawala, kita ketemu sama Bu Wali juga komitmen bagaimana kita mendorong sumber daya manusia bagus. Nah, intermezzo aja Pak. Tadi katanya dengar ada virtual selling dan lain sebagainya, kolaborasi di Disbudpar dan CK. Ada tapping, ada recording. Siapa nih Pak yang nanti tapping recording? GoTV atau ada orang lain sudah? Anggaran kami itu disiapkan memang dalam kondisi outdoor ya. Tiba-tiba terjadi pandemi. Berani kalian, saya bilang kawan-kawan, dengan alat yang ada, kita yang penting pelaku kita bayar honornya, terus dengan alat yang ada kita tapping sederhana. Ternyata responnya bagus, viewernya Semua bekerja sama ya, iya. Pak, media-media. Saya bilang ini kondisinya kondisi perang nih. Jadi nggak usah berpikir dulu bahwa ini harus ada. Pokoknya dengan yang alat ada kita gerak. Nah, alhamdulillah jalan bagus. Dan ini juga salah satu terobosan GoTV untuk membuat GoCast ini karena memang Ya, semua kita orang saling subscribe ya. Siap Bapak. Oke. Jangan-jangan CK juga punya channel YouTube atau Pak Iki Iskandar Syah mungkin ada channel YouTube? Enggak ya Pak ya? Sama beliau. Nanti sebentar lagi. Karena beliau sedang persiapan. Subscribe-nya yang lain ya Pak, jenisnya tidak secara digital mungkin nanti. Iya. Jadi tadi kita sudah ngobrolin tentang pariwisata Kota Tanjung Pinang. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Zulkifli, Pak Surjadi, Pak Ing Iskandar Syah. Mohon maaf obrolan ini mungkin di luar banyak ekspektasinya kita ya, ujung-ujungnya ngobrolnya kesana sini. Saya mohon maaf juga Pak, perdana ini dari Namanya juga GoTV podcast ya, harus ngalur ngidul mengalir ya Pak ya, let it flow. Terima kasih sudah bersama saya Asti Lalasati dan tentunya dengan seluruh teman-teman GoCast. Sobat GoCast, jangan lupa saksikan terus tayangan kami. Anda bisa menontonnya di channel YouTube GoTV atau Anda bisa mengunjungi www.gotvnews.co.id. Dan jangan lupa nantinya kita akan membahas banyak isu-isu menarik lainnya ke depannya, jadi jangan lupa juga tekan tombol subscribe, termasuk subscribe-nya channel Pak Pesona Tanjung Pinang Official. Pesona Tanjung Pinang Official. Nah, sampai jumpa, terima kasih dan Dapat iklan gratis nih. ketemu selanjutnya di episode selanjutnya. Bye, Sobat GoCast. Bye.